Oke, selanjutnya kita begitu tempat duduk dibenahi dan sandaran, berarti posisi kita memposisikan harus tahu dulu cara starter mobil. Cara starter mobil ini aku jelaskan posisinya. Transmisi ada dua, manual dan matic. Oke, manual ada mobil yang dulu dan yang terkini. Mobil matic ada yang dulu, ada yang terkini. Mungkin cara starter beda apa sama? Sama, ada sama sih. Dengerin dulu, transmisi manual dan transmisi matic. Nah, manualnya ada mobil jadul dan juga ada yang mobil yang sekarang. Matic pun juga sama, ada yang jadul, ada yang sekarang. Apakah, pertanyaannya ya, apakah cara starter mobil itu sama? Sama. Apa bingung ini teh? Sama. Sama. On. On, gitu ya. Udah on gitu ya. Oh, sama. Oke. Aku bilang tidak sama. Artinya adalah ada 4 cara starter mobil. Ya, ada 4 cara starter mobil. Kenapa jadi 4? Karena transmisi manual itu ada yang jadul, ada yang terbaru. Mobil matic pun juga ada yang jadul, ada yang terbaru. Berarti 2 transmisi itu jadi jumlahnya 4 cara. Ya, seperti itu. Disatukan, aku bilang secara singkat. Kunci kontak di-on-kan dulu pertama. Diputar on, itu udah on ya. Belum nyala kan? Baru on. Oke. Tandanya merah semua ya. Ini kan cuma 1. Oke. Kalau tombol itu tinggal simpen kunci udah on. Ada yang di tombol kunci kontak? Ada ya. Disimpan di sini juga udah on. Itu ya. Itu. Nah, kalau kunci mobil kontak dikunci bentuknya diputar dulu ke on. Nah, itu caranya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, transmisi mau itu yang jadul ataupun yang terbaru. Dicek transmisinya manual ke kiri dan kanan. Transmisinya ini kiri kanan. Bukan dimasukin, kiri kanan. Nah, kiri kanan bisa? Coba lepas dulu, didorong ke depan. Coba cek kiri kanan, bisa nggak? Nggak bisa. Oke, tarik dulu sedikit. Kalau di depan, cek kiri kanan. Itu tandanya posisi netral atau normal. Coba tarik ke belakang. Bisa? Coba cek kiri kanan. Tidak bisa. Berarti kalau ada di belakang, tolong ke depanin. Cek kiri dan kanan. Itu tandanya ke posisi netral. Itu transmisi manual ya. Hati-hati. Tapi kalau transmisi matic hanya parkir. Itu maupun mobil jadul atau mobil terbaru tetap harus P, parkir. Kalau manual mah harus netral, kiri dan kanan. Itu mau jadul atau yang terbaru tetap harus dicek dulu ke normal. Kalau matic mah ke parkir. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, karena mobil manual itu ada yang terbaru, ada yang jadul. Berarti yang terbaru membutuhkan tekanan kopling. Injek koplingnya full. Itu yang terbaru. Ingat ya, langkah ketiga, kopling diinjek full. Yang terbaru gitu. Kalau yang jadul nggak usah. Ya, oke. Kalau matic yang terbaru harus ditekan remnya seperlunya. Nah, ditekan koplingnya full dulu dong, ya. Nah, itu langkah ketiga ya. Mobil manual mah di kopling, kalau mobil matic mah di rem. Itu mobil terbaru. Kalau yang terbaru mah nggak usah kopling, nggak usah rem, ya. Nah, itu langkah ketiga. Langkah keempat, lalu di starter, diputar. Kopling rem tetap starter. Lepasin semua berlahan-lahan. Itu cara starter, 4 cara starter mobil, tapi disatukan. Bisa dicerna isi videonya. Mesti dipahami arti daripada kenapa dikopling. Takutnya mobil kamu nggak tahu mobil apa, tapi di starter nggak nyala-nyala padahal udah netral. Karena mobil manual netralnya kiri kanan tapi nggak nyala-nyala. Ternyata butuh tekanan kopling. Gitu ya.
Mobilnya posisinya terlama, nggak tahu yang terbaru, nggak tahu mobilnya transmisinya matic. Yakinkan udah ke parkir tapi posisi nggak nyala-nyala. Ternyata membutuhkan tekanan rem. Ya, seperti itu. Kenapa posisinya kok butuh tekanan rem? Iya kan nggak tahu, gitu aja lah posisi namanya. Mobil terbaru, mobil terlama, intinya kalau nggak nyala-nyala, kalau andai kata sudah posisi parkir tapi nggak nyala-nyala, berarti membutuhkan tekanan rem. Kalau matic mah begitu, karena matic itu nggak ada koplingnya. Kalau manual, yakinkan dicek kiri dan kanan. Aduh, kenapa ini nggak nyala-nyala ya? Berarti membutuhkan tekanan kopling. Nah, sekarang posisinya gini. Kenapa posisi langkah kedua itu transmisinya harus dicek posisi normal kiri dan kanan untuk manual? Karena kalau masuk gigi, begitu di starter takutnya loncat. Ya, seperti itu. Kenapa posisinya mobil transmisi matic harus diparkir? Karena kalau andai kata posisi matic itu masuk ke R, D, dan lain sebagainya selain ke parkir, pastikan walaupun di rem atau tidak bisa untuk nyala. Hati-hati, tidak bisa untuk nyala, masuk R, D, dan lain sebagainya, harus parkir. Itu maksudnya ya. Maka kita harus safety dalam kategori mau jadul mau terbaru, tetap harus parkir, harus netral. Itu menjaga safety ya. Kalau matic mah parkir, karena kalau masuk R, D, dan lain sebagainya tidak bisa nyala walaupun di rem ya. Jangan kewalahan. Kalau manual itu transmisinya kiri dan kanan dan kopling, itu aja. Kalau matic itu parkir dan rem, itu aja diantaranya ya. Nah, kalau bingung lihat PT-nya aja ya. Pokoknya mah gitulah buat si rada ganteng setik. Ya, cara starternya gitu nya. Opat cara starter mobil tah. Mobil jadul, mobil manual, cek kiri kanan, starter nggak usah kopling, nyala, ya udah itu aja. Mobil matic posisinya ada jadul, parkir, nggak di rem, starter hurung pak, iya udahlah nggak apa-apa. Ya takutnya nggak hidup berarti membutuhkan tekanan kopling atau rem, beres. Ya, gitu caranya, oke?